strategi investasi untuk pasangan yang baru mau menikah. Nah, itu Hmm. apa saja sih strategi investasi untuk pasangan muda yang baru mau menikah itu gimana, Mas? Bisa dijelaskan nggak? Agar teman-teman yang mau udah ngeplan nih buat mau menikah tahun ini atau misalkan tahun depan gitu, itu apa sih strateginya apa saja? Bisa dijelaskan nggak, Mas? Ya, itu kalau apa namanya Kak, bener kata Mas Fatur tuh. Kalau misal strateginya jangkanya pendek, misal katakanlah tahun ini atau tahun tahun depan sudah mau menikah, ya jangan all in di saham. Itu memang bahaya ya. Kalau lagi turun kayak gini kan bahaya banget itu portonya. Eh, tapi kalau misal strateginya jangka pendek itu mau menikah, kayak misal saya tahun ini ada rencana menikah gitu, ya berarti harus siapinnya apa? Kebanyakan kalau nggak di cash, di liquid. Saham ada, tapi tidak untuk kebutuhan kebutuhan pernikahan, tapi untuk kebutuhan atau tujuan keuangan yang lain, gitu Mas. Jadi kalau jangkanya pendek, katakanlah dalam waktu setahun ini, ya mendingan di produk-produk yang sifatnya lebih liquid dan lebih aman aja. Ya antara di deposito, tabungan deposito, atau di reksadana pasar uang, itu masih oke gitu. Nah, tapi beda cerita nanti kalau yang sudah menikah, habis menikah tujuannya lebih jangkanya panjang itu beda lagi. Itu bisa masuk ke saham gitu. Oke. Hmm. Oh, jadi ada perbedaan ya antara yang udah menikah atau baru yang mau menikah seperti itu. Jadi yang baru mau menikah itu masuk investasinya jangan yang high risk dulu ya Mas seperti itu. Jadi teman-teman psikologinya masih bisa terjaga gitu, nggak langsung apa ya, nggak langsung panik gitu untuk uang ngeplan buat di tahun depan misalkan. Nah itu mungkin eh, bagaimana sih tips and trick cara untuk berinvestasi untuk pasang muda yang baru menikah, Mas? Seperti itu. Anyways, kalau Mas Kamal sudah pernah udah berkeluarga kah kalau boleh tahu? Iya, betul. Sudah Baru, berkeluarga? baru, baru 2022 berarti setahun lebih Oh, ya, ini berarti hampir 2 tahun 2 tahun. ya, hampir Ya, tahun 2 tahun ya. Nah, jadi ternyata Mas, teman-teman saya ceritain ya, ternyata berdasarkan ini aku lihat dari klien-klien, terus kalau udah dengerin klien-klien ngobrol dan lain sebagainya, ternyata itu banyak pasangan muda itu tuh belum memikirkan atau belum berani ngobrolin keuangan pada saat pacaran. Nggak tahu, kalau ya. Mas Kamal juga gitu nggak Mas? Waktu pacaran berani ngomong keuangan nggak Mas? Kalau dulu mungkin saya memikirkan ke sana sih Mas. Jadi Ah, awalnya wah kita planning nih di tahun berapa kita harus kekumpul uang buat menikah. Karena kan biaya menikah itu nggak mahal. Apalagi saya nggak tuh murah. benar-benar pakai uang sendiri gitu hasil tabungan Hmm. seperti itu. Ya, dan teman-teman kalau misal tahun ini menikah gitu ya, menikah normal itu tuh bisa kalau pesta nikah normal itu bisa sampai 100-200 juta tuh ada loh. Itu bukan yang pesta mewah banget gitu, enggak, Ya, apalagi kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung gitu, 100-200 juta itu bisa jadi kayak untuk gedung sama makanan aja bisa habis gitu, belum di luar dekor dan lain sebagainya. Nah, tapi Mas Kamal ternyata banyak 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 pasangan-pasangan itu tidak berani ngobrolin tentang keuangan karena satu pada dasarnya kebanyakan cowok tuh nggak suka ngomongin keuangan, males. Nah, sedangkan perempuan itu tuh ada kebutuhan mas, kebutuhan untuk ngobrol tentang keuangan. ya, Kenapa? Karena perempuan itu pengen salah satu feel-nya perempuan itu adalah keamanan. Jadi basic needs-nya perempuan itu adalah keamanan. Nah, ya, kalau basic needs-nya cowok, salah satunya adalah seks. Makanya kalau cowok lihat cewek asal cantik, atau mungkin sudah nikah pun lihat cewek cantik, itu bisa melengos matanya. Karena ya, fisik, cowok itu fisik, secara brain, secara otak. Tapi kalau cewek, itu ternyata secara otak, itu tuh butuhnya itu adalah tentang rasa aman. Nah, rasa aman itu tuh bisa didefinisikan dengan banyak hal. Salah satunya rasa aman itu adalah rasa aman secara finansial. Nah, makanya itu kalau misal kita nggak pernah ngomongin keuangan sama pasangan, itu bahayanya di situ. Nah, kedua Mas, tahu nggak Mas, kalau dari ngobrol sebelum masukin produk investasi, permasalahan yang ya. kedua adalah gini, cowok sama cewek itu tuh bisa jadi cara melihat keuangannya, cara mengatur keuangannya, itu tuh berbeda Mas. Contoh ya, misal nih, si suaminya itu atau calon suaminya itu di, 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 dididik sama keluarga yang royal, berani keluar Ya. uang.
bisa bisa berani untuk naik motor, touring, belanja, apapun itu berani spending. Tapi yang perempuannya itu dididik dari keluarga yang biasa-biasa aja. Nggak pelit, nggak royal, normal aja gitu. Nah, kalau Ya. udah nggak berani spending, biasa aja spendingnya itu normal. Nah, nanti once berkeluarga, itu ketika lihat suaminya terlalu royal, atau mainannya terlalu banyak, beli beli aksesoris motor lah, perbaikin ini lagi lah, perbaikin itu lagi lah, itu si cewek bisa ngomel. Mas Kamal juga ngadepin gitu juga nggak Mas? Waktu setelah menikah ada nggak perbedaan? Oh ternyata cewek, ternyata pasangan gue gini gitu, atau pasangan ngeluh, oh ternyata suami gue begini gitu ngatur keuangannya gitu. Ada nggak ada nggak obrolan seperti itu gitu? Iya, pasti sih kalau udah sebelum berkeluarga dan sesudah berkeluarga itu pasti obrolannya ada yang berbeda sih, apalagi terkait finansial gitu. Itu benar-benar kalau udah berkeluarga itu udah pasti gitu. Ke depan tuh kita harus ngapain? Kita punya dana darurat atau enggak? Dana pendidikan, terus apalagi itu Hmm. banyak yang bisa diobrolin gitu. Tapi pernah nggak Mas berselisih paham sama pasangan, cekcok gara-gara masalah keuangan gitu? Kalau keuangan mungkin nggak sering, cuman ada beberapa waktu gitu. Kalau misalkan ngebahas itu pasti ada sih. Cuman kita Hmm. bisa diselesaikan dengan hari itu juga. Oh, Nah, kita bisa solusinya apa nih? itu. Jadi kita Hmm. harus punya solusinya gitu. Oh, ternyata jangka pendeknya kita gimana, jangka menengah gimana, jangka panjangnya seperti apa gitu. Itu Nah, sih. itu bagus tuh, karena udah ngerti kayak gitu. Nah, kadang-kadang Mas, ternyata kalau buat orang yang nggak ngerti cara ngobrol kayak Mas, ternyata ngobrolin keuangan tuh bisa bikin ribut, bisa Ya. bikin ribut. Karena memang dasarnya dua orang yang berbeda, yang satunya memang tipikal yang suka spending, yang satunya saving, atau yang mungkin dalam hal investment ya, cowoknya itu adalah yang orang risknya tuh berani pegang apa, berani ambil risiko besar. Ketika market turun, dia malah belanjanya, investmentnya tambah terus, Iya. beli terus gitu. Tapi yang perempuannya lihat IHSG turun merah gitu, portonya aman barang, kata 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 Mas Fatur kayak menyala portoku, kayak udahlah cepet-cepet lah di cut loss aja lah, keluar lah gitu. Atau risk yang satunya risk taker yang berani ambil risk, yang satunya risk averse yang menghindari risiko. Udah jadinya ribut juga gara-gara investasi, iya kan? Nah, sebenarnya itu ada Ya. tuh Mas cara-cara untuk ngobrol jalan ketemu tengah gitu. Gimana caranya tetap ngobrolin keuangan walaupun dua dua orang yang berbeda, caranya berbeda, terus kemudian juga ini diskusinya gimana. Nah, itu sebelum ngobrolin investment karena basicnya teman-teman kalau misal dasar-dasar itu nggak diberesin, nggak diobrolin dulu, mau ngomongin keuangan kayak, mau ngomongin investment kayak, mau ngomongin hidup setelah merit, mau seks kayak, mau anything, itu bisa semrawut. Jadi basic-basicnya harus diberesin dulu kalau menurut aku ya, gitu sih Mas. Ya. Nah, baru deh ngobrolin tentang yang oke, ke depannya natanya satu-satu gitu. Gitu. Oke. Menarik banget sih Mas. Saya setuju banget gitu. Eh, apa yang harus kita bicarakan dengan pasangan itu sebelum dan sesudah itu kita harus ngapain gitu. Itu Hmm. harus kita plan secara jangka pendek, panjang, dan menengahnya seperti mau ngapain gitu ke Hmm. depannya. Nah itu menarik sih. Jadi eh, masuk ke investasi gitu Mas. Itu gimana sih? Karena kan kita di awal udah bahas apa ya pembicaraan seperti itu. Nah itu masuk ke investasi itu gimana sih cara trik dan tipsnya untuk cara berinvestasi yang betul gitu dengan pasangan? Sebenarnya gini Mas, ini menarik. Eh, Keuangan sama keluarga itu tuh satu topik atau satu hal yang biasanya itu akan nyambung gitu. Ya, Nah, kalau misal investasi, tapi tujuannya nggak jelas, nggak tahu tujuannya mau apa, biasanya orang akan demotivasi atau nggak fokus. Ya, oke. Nah, orang nggak akan fokus gitu. Kalau misal nggak ada tujuan. Nah, oleh sebab itu, bikin dulu tujuan bersamanya apa. Kalau sebelum merit, orang mau invest, itu gampang banget tujuannya apa? Merit, nikah, nyiapin uang nikah, jelas, visinya sama. Tapi setelah merit mau ngapain? Mau punya tujuan apa? Mau punya misi apa nih?
Nah, kalau misinya itu nggak dibuat dari awal, nggak ditentukan dari awal, ya nyusun strategi investasinya berbeda. Orang itu pengennya invest, tapi aku tanya, investnya buat apa? Mau tambah kaya? Mau tambah kaya seberapa kaya? Nah, mau apa kalau sudah punya uang itu mau buat apa? Simpelnya gini, oke, mau buat nyekolahin anak sampai lulus kuliah S1 atau S2. Mau misalnya Muslim mau melakukan perjalanan ibadah haji. Anyways, buat teman-teman yang Muslim selamat Hari Raya Idul Adha ya kemarin. Ya. Nah, terus kemudian atau juga mau pensiun gitu. Nah, itu kan butuh uang. Nah, itu disiapin bareng-bareng. Ya kerja, ya direncanain keuangan, ya investasi, pilihan produknya disesuaikan sama, oke, kalau yang tujuan jangka pendeknya yang kurang dari setahun, misal buat masuknya ke produk apa. Yang jangkanya menengah 2 sampai 5 tahun dipakainya produk apa, dan yang jangkanya lebih panjang seperti apa. Dan Mas Kamal, aku tuh ada satu hal yang kurang setuju dengan statement investasi kayak gini. Investasi itu beli, kalau sudah uangnya tinggal bekerja, kitanya tidur gitu. Itu Ya. buat aku sangat-sangat tidak setuju. Itu saya meyakini segala sesuatu yang mau berhasil itu harus di-manage. Nah, Ya. proses manajemen itu tuh membutuhkan ya ada yang namanya proses direncanain, ya dieksekusi, ya di-review. Kalau misal hasilnya nggak sesuai ya perlu direvisi dan seterusnya. Nggak ada tuh yang namanya investasi itu tinggal tidur. Setahu saya, kalau teman-teman lihat di buku-buku yang luar negeri pun juga bilangnya apa? Investment management. Nggak ada investment tinggal tidur gitu. Nah, makanya itu perlu di-review setiap bulannya. Itulah fungsinya investasi gitu. Ya, betul, setuju banget. Jadi investasi itu harus punya investasi manajemennya. Itu juga kita harus kalau misalkan masuk investasi ke apa ya ke saham gitu, itu kita harus lihat per kuartalnya juga kan untuk apa eh, growth-nya itu bagus atau enggak seperti itu. Itu untuk investasi seperti itu. Nah, untuk Mas Melvin sendiri itu kalau misalkan buat investasi itu masuk ke produknya apa? Apakah masuk ke investasi saham, reksadana atau obligasi atau apapun lah gitu seperti itu. Hampir semua produk keuangan ya, hampir semua produk keuangan, terutama di produk pasar modal, saya invest di situ. Tapi saya Hmm. nggak pegang posisi terlalu banyak kayak di kripto gitu, saya nggak. Ya, betul. Jadi diversifikasi untuk asetnya ya. Jadi nggak satu instrumen aja gitu ya. Hmm, hmm. Oke. Berarti eh, cara Jitu untuk kelola portofolio untuk pasangan muda yang baru mau menikah itu gimana sih Mas? Kalau Apakah baru harus diversifikasi juga atau gimana? Kalau baru mau nikahnya tahun ini atau tahun depan ya pasti mainnya tadi yang saya bilang. Kalau kamu masukin investasi di saham, sahamnya merah kayak gini sekarang ya nggak jadi nikah lah, habis uangnya. Ya, Betul betul. ya nggak bisa gitu, itu realistis aja. Ya, Realistis aja kalau tujuan jangkamu pendek nggak mungkin masuk saham. Mau masuk saham BCA, mau masuk saham BRI minus. Jadi nggak bisa. Tapi kalau tujuannya jangkanya menengah atau panjang, masuk saham itu paling nggak masih oke. Kalau aku strategiku value investing, jadi butuh hmm, waktu paling nggak 2 sampai 5 tahun untuk bisa panen dan lumayan hasilnya bagus. Nah, tapi kalau untuk trading, kalau teman-teman ada yang hidupnya dari trading saham, kalau saat ini lagi IHSG-nya lagi downtrend, majority saham downtrend, itu ya, sangat sulit untuk dapat uang di saat sekarang. Kecuali betul. nanti ketika Bursa Efek Indonesia sudah mengeluarkan yang namanya short selling. Nah, ketika Ya, short selling, teman-teman ketika downtrend, it's time untuk apa? Nge-short everything. Nah, you can get easy money lah kalau misal sudah melakukan short selling gitu. Ya, gitu sih. betul betul. Jadi saat ini mungkin IHSG masih tahap downtrend ya. Kemarin tuh Parah. penutupan 234 gitu. Cuman ada juga beberapa support di sebelumnya itu di 6.500 bisa dilihat sih. Mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa wait and see dulu saat ini. Kalau misalkan kalau mau menikah itu better jangan masuk ke saham dulu sebetulnya yang produk-produk yang bisa masuk yang lebih nggak high risk lah seperti itu. Nah,
eh, di sini kan mau menikah belum punya rumah itu harus tinggal di mana, Mas? Itu apa sih, bisa dijelaskan nggak, Mas? Itu menarik sih untuk Ya, konten yang Mas Melvin bikin seperti itu. ya kalau misal belum punya rumah ya pilihannya ya ada banyak ya. Satu, beli rumah kalau punya uangnya, DP dulu. Kalau nggak punya rumah pilihannya ya bisa tinggal di rumah orang tua atau mertua, ngekos, ngontrak. Nah, itu pilihannya sih. Ya, Hmm. jadi teman-teman itu memang kalau sebenarnya kalau kita sudah mau merit dan lain sebagainya itu sejauh sebelum merit itu baiknya diobrolin dulu. Jadi jangan asal cepat-cepat kemudian kalau udah semuanya nggak ada plan berantakan gitu. Jangan seperti itu gitu. Hmm. Ya, menarik banget. Gitu. Jadi di awal kita harus tahu mau kemana gitu ya punya rumahnya. Hmm. Apakah kita harus sewa rumah dulu atau misalkan bisa di rumah mertua dulu atau gimana ya seperti itu. Sambil kita bisa punya tabungan untuk beli rumah gitu seperti itu. Ya, Nah tapi untuk satu hal Mas yang perlu digarisbawahin juga Mas. eh Kalau mau tinggal di rumah orang tua atau mau apa, itu juga perlu ngobrol sama pasangan sih. hmm, Pasangannya mau betul. nggak? Pasangannya mau nggak? Kadang-kadang nggak mau loh pasangan kita tuh belum tentu mau kalau tinggal satu rumah sama orang tua atau sama mertua dan lain sebagainya itu belum tentu mau. Jadi dalam hal ini kalau misal menurutku sih harusnya tetap ngobrol ya. Jadi jangan Ya, ambil keputusan sendiri tapi harus libatkan pasangan gitu. ya, betul, setuju banget. Jadi kita harus melibatkan pasangan. Apakah pasangan kita nantinya mau tinggal di rumah mertua atau kita sewa rumah gitu ya seperti itu. Nah, nextnya mungkin rajin menabung nggak bikin kaya. Terus apa yang dilakukan oleh para Gen Z dan milenial nih Mas? Karena kan dulu harus nabung ya. Kita harus nabung, mindsetnya itu gimana Mas? Menurut Mas Ya, Melvin? ya, itu jadi teman-teman ternyata aku memahami ya, ternyata ada kesalahan fatal gitu dalam konsep menabung. Nah, Ya. seperti yang kontenku itu aku bilang di Instagramku, itu tuh aku cerita ada 3 orang. Hmm. Ada satu Hmm. orang pemilik bisnis ayam geprek yang ayam geprek namanya si Andre, kode satu si misal Billy. Si Billy ini tipikal yang punya uang spending, beli mobil, nyicil, beli smartphone, nyicil, beli rumah, nyicil. Dan yang ketiga Charlie. Charlie itu atau itu tuh sukanya itu nabung, nabung, nabung gitu. Bisa sama penghasilannya itu bisa 50% tuh ditabung. Kalau Ya. sama-sama punya cowok single penghasilan 20 juta per bulan. Kalau yang tukang yang bisnisnya itu di tempatnya ayam geprek, ya ketika dia punya uang ya dia akan belanja bikin ayam gepreknya, bikin cabang, perbesar cabang, terus cabangnya dibuka terus gitu. Itu kalau yang ayam geprek. Nah, kalau yang punya uang tapi nyicil ya gatel kan, beli smartphone nyicil, beli mobil nyicil, beli apartemen nyicil. Nah, yang nabung ya udah hajar aja tabungan. Tapi dalam waktu 5 tahun ke depan, yang punya ayam geprek bisnisnya udah di mana-mana. Jadi di bisnisnya itu menghasilkan uang buat dia. Yang punya apartemen nyicil, mobil nyicil, setidaknya 5 tahun uangnya jadi mobil, uangnya jadi apartemen. Nah, yang nabung uangnya segitu-segitu doang di tabungan, nggak ngapa-ngapa, nggak punya aset, uangnya cuma segitu-segitu doang, nggak kemana-mana. Jadi the big loser ya dia gitu. Nah, makanya itu aku bilang, kalau misal konsepnya masih rajin menabung bakal kaya, nggak akan bisa kaya. Nggak akan pernah bisa kaya. Nah, tapi kalau kayak gitu nggak fair dong, Vin. Berarti yang paling kaya adalah orang yang punya ayam geprek. Jadi kalau mendingan kita punya bisnis saja semua. Nggak gitu. Hmm. Kalau kalau memang pebisnis itu dia bisa ngembangin kekayaannya lewat lewat ini, buka bisnis, ya ayam geprek satu, cabang dua, buka lagi cabang tiga, buka lagi cabang empat, dan seterusnya. Ya kalau kamu nggak bisa buka bisnismu, kamu beli bisnis aja. Ya. Beli aja yang udah jadi. Contohnya apa? Ya kalau kamu belinya waralaba itu terlalu tinggi, terlalu mahal, franchise makanan terlalu mahal, ya udah beli aja perusahaan-perusahaan yang sudah established di Bursa Efek Indonesia aja, lewat investasi saham, beli kepemilikannya aja. Nah, beli perusahaan yang sehat. Jangan sampai beli perusahaan-perusahaan yang nggak jelas gitu. Contoh ya, nih Mas, ada perusahaan yang
digembor-gemborin sama orang. Wah, ini perusahaan keren, hebat, dan lain sebagainya. 70% kepemilikan punya masyarakat Indonesia. Tidak pernah positif. Labanya selalu minus. Kalau udah dibilang digadang-gadang ini perusahaan akan hebat dan lain sebagainya. Kalau udah founder, co-foundernya, pendiri-pendiri utamanya sudah nggak ada di perusahaan. Ya. Nah, coba perusahaan-perusahaan yang kayak gitu kalau kamu beli, kamu lihat aja 5 tahun ke depan gimana coba kalau kamu misal 70% kepemilikan punya orang luar gitu segitu banyak gitu, nggak ada yang mengendalikan di dalam gitu. Ya itu terlalu berisiko lah gitu. Ya. Nah, makanya ketika kamu beli perusahaan yang memang benar-benar kamu yakin, oh ini perusahaan ini bagus, perusahaan ini bertumbuh, setidaknya perusahaan ini bisa kasih bagi keuntungan lah setiap tahunnya dalam bentuk dividen dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Ya. Betul, menarik banget. Setuju banget, Mas. Jadi kita harus apa ya? Kalau di investasi saham mungkin kita harus lihat laporan keuangannya dulu. Jangan sampai saham-saham IPO yang kemarin kan itu benar-benar listing terus banyak juga yang ke harga gocap gitu. Nggak apa secara laporan keuangan tuh belum gitu. Terus juga Hmm. teman-teman kalau misalkan mau berinvestasi ke depan itu harus benar-benar lihat secara laporan keuangannya seperti itu. Apakah perusahaan tersebut membagikan dividen tiap tahun atau enggak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin banyak kan milenial yang pengen kaya instan gitu. Nah, apa strategi untuk punya 100 juta pertama nih? Versi Mas Melvin seperti itu. 100 juta pertama itu biasanya Mas ya, kalau dari yang aku lakukan itu pada saat itu tidak hanya melalui investasi, investasi itu masih kecil, tapi porsi gedenya adalah di kerja. Jadi teman-teman Hmm, ya, misalnya ya, 100 juta pertama itu kalau kamu hitung nih, kamu bisa dapetin penghasilan 10 juta per bulan, ya berarti 1 tahun itu dapat 100 juta. Nah, kalau kamu misal misal nggak bisa 10 juta, tapi bisa 5 juta, berarti kamu butuh berapa? 20 bulan. Nah, kalau 4 juta, berarti kamu butuh berapa? 25 bulan. Nah, sekarang hmm, gini, kalau penghasilan kamu nggak sebesar itu, kamu cari cara, gimana caranya bisa meningkatkan penghasilan. Sekarang itu zamannya berbeda nih dengan zaman sebelumnya. Nah, yang menjadi masalah, Mas Kamal dan teman-teman semua, ada satu mindset yang harus dibersihin dulu. Ini masalah otak. Jadi otak itu selalu ngomong gini, cari uang itu sulit. Nah, selama kamu pegang mindset cari uang itu sulit, selama hidupmu, nyari uang akan sulit. ya, Tapi kalau kamu berpikir dengan cara yang berbeda, cari uang itu sulit kalau belum tahu caranya. Tapi kalau sudah tahu ya, caranya, bisa menjalankan, jadi cari uang itu menyenangkan. Nah, ketika kamu sudah ganti cari uang itu menyenangkan, biasanya kamu akan banyak opportunity yang lucu-lucu, yang seru, dan eh, enak untuk diajak udah jalanin gitu. Jadi kamu nggak akan stuck dalam satu hal. Aku tahu ini kalimat ini tuh kayaknya sulit ya untuk mengerti, tapi pelan-pelan, teman-teman, pelan-pelan aja. Karena saya untuk memahami ini pun butuh waktu bertahun-tahun sampai sadar dan akhirnya berada di posisi yang kayak, oh ternyata game-nya itu kayak gini ya, cara mainnya ya, oh kayak gini gitu. ya. Betul, setuju banget. Mindset kita harus dirubah gitu, Mas. Karena kalau mindset kita cari duit itu susah, itu beneran susah gitu. Kita nggak tahu caranya. Buat cari uang tuh ke 100 juta pertama tuh, apalagi generasi-generasi yang sekarang milenial atau Gen Z gitu. Pengen kayak instan, gimana caranya tuh? Karena kan influencer sekarang udah di mana-mana nih, di Instagram, di YouTube, itu apa posting untuk portofolionya 1000%, 100%, 1 M pertama. Jadi mereka tuh compare gitu. Lah kok saya sendiri itu susah gitu buat ke 100 juta. Sedangkan mereka yang influencer itu 1 M pertama tuh sebulan, setahun tuh udah gampang gitu. Nah itu banyak keresahan sih Mas antara apa para generasi yang sekarang gitu takutnya mereka nggak bisa mengontrol untuk mindset atau psikologinya terganggu gitu untuk mendapatkan yang mereka mau gitu. Nah itu bagus sih Mas. Psikolog, Ya untuk psiko- mindset pertama itu harus dirubah dulu ya seperti itu ya. ya kalau psikologinya terganggu itu permasalahannya di dirinya sendiri. Kenapa ya? Karena kamu bandingin sama orang lain aja. Ya Ya, kenapa kamu harus bandingin sama orang lain? Kenapa nggak kamu fokus aja sama goalnya, kamu set the goals, kalau udah kamu go through aja goalsmu itu gitu. Ya misal nih Mas ya, kayak
aku misal menikah tahun ini itu di usia yang udah 30 udah 35 gitu. Kalau dibandingin sama orang lain, usia aku lebih telat. Ya, tapi ngapain aku harus bandingin? Ya, kalau Ya. aku lebih bahagia dengan cara seperti ini ya kenapa kenapa aku harus bandingin sama orang lain? Nah, kalau ada orang lain yang lebih bahagia di usia muda, ya nggak ada masalah juga, silahkan aja. Ya itu jangan dibanding-bandingin. Nanti kalau dibanding-bandingin kamu malah nggak bahagia, malah repot. Setuju banget. Jadi kita harus lebih wise untuk menggunakan apa, sosial media gitu. Jangan sampai kita terkena nih mentalnya. Jadi compare gitu. Itu gak bakalan kita stuck gitu. Mau Betul, mau mau bikin apapun itu jadi sulit gitu kan. Seperti itu. betul. Jadi menarik Mas Melvin atas masukannya. Terima kasih. Mungkin kita malam ini bisa ngobrol-ngobrol terkait apa ya, Trade Fast Planner ini kan Hmm. komunitas untuk trader, investor, and entrepreneur gitu. Jadi goalsnya itu Trade Fast Planner ini pengen apa ya, misalkan ada trader itu nggak cuma satu income doang di trading gitu. Nah, mereka harus mempunyai investasi atau entrepreneur mempunyai bisnis real gitu. Jadi benar-benar nggak satu income doang. Karena saya berkaca di pandemi yang kemarin itu banyak banget yang trader yang terkena dampak atau entrepreneur bisnis di real dia nggak punya investasi gitu. Jadi pengen trade fastpreneur ini punya minimal dua income atau lebih gitu. Jadi lebih apa ya, lebih safe gitu untuk dibandingin punya satu income doang. Apakah itu menjadi karyawan atau apapun lah. Jadi minimal dua skill itu jadi lebih apa ya, lebih prepare lah buat apa ya, buat kedepannya bisa lebih siap gitu. Nah, terkait Hmm. untuk entrepreneur sendiri, itu Mas Melvin kan punya apa ya, bisnis di finansialku.com. Nah, itu awal mulanya gimana sih Mas? Bisa diceritain nggak? Sebenarnya itu karena lihat peluang aja at the time. Setelah lulus kuliah, waktu kuliah tuh S2 tuh aku ambil tesis, bikin tesis. Itu aku lihat peluang kalau di Indonesia itu kelas menengah akan meningkat. Nah, kemudian aku lihat kalau kelas menengah meningkat itu biasanya apa ada real problem yang ada di masyarakat. Nah, pada saat itu dari hasil researchku, itu melihat kelas menengah yang meningkat itu biasanya masalah keuangan akan meningkat. Nah, at that time aku cari cara, gimana sih caranya bisa jadi bagian solusi dari situ. Karena aku yakin kalau misal kita jadi satu bagian solusi itu, biasanya kita bisa dapat, kita bisa make money on that gitu. Ya. Nah, makanya itu kepikiran, oh pakai strategi perencanaan keuangan, terus kemudian mengembangkan solusi-solusi digital, dan sampai sekarang ini gitu, Mas. Iya, menarik banget. Jadi bisa mempunyai bisnis gitu ya. Nah, Hmm. untuk dalam proses menuju entrepreneur tersebut, pernah nggak sih Mas Melvin mengalami kegagalan dalam membangun sebuah bisnis gitu? Oh banyak ya Mas, ya. Banyak. Pebisnis kalau nggak gagal bohong lah menurutku, karena Hmm. eh dynamic sekali ya, pasti akan ada masalah ya. Bahkan ada orang yang bicara kayak, ya setiap bisnis pasti ada tabur kotornya lah gitu. Ya. Nah, pasti ada kegagalan yang didam ke situ gitu. Banyak project yang motivasinya nggak berhasil dan lain sebagainya gitu. Ya, tapi fokusnya gini ya Mas ya. Eh, ketika bisnis itu lifelong journey gitu, kayak belajar terus gitu. Jadi nggak ada stopnya. Kalau udah ngulik sana, ngulik sini, kalau udah itu tuh harus gitu. Tapi satu hal yang aku tadi penasaran itu di tempat komunitas Mas, kenapa dibilang harus jadi entrepreneur Mas? Nggak cuma boleh Hmm. mengandalkan satu income-nya, saya setuju. Kenapa harus jadi entrepreneur? Kenapa nggak jadi karyawan atau profesional? Ya, jadi kalau menurut saya sih entrepreneur juga bagus gitu. Jadi kalau di sini kan apa entrepreneur itu apa ya? Jadi orang tuh mempunyai karena saya apa ya, goalsnya itu pasar modal itu kan cari modal di pasar modal gitu. Nah, misalkan teman-teman saya banyak kan trader atau investor gitu. Nah, mereka tuh berkecimpung di dua itu antara trader dan investor gitu, investor doang. Nah, mereka tuh harusnya memikirkan bisnis realnya juga gitu. Jangan sampai mereka jadi trader doang atau investor doang gitu.
Kalau misalkan eh, kalau saya sih lebih ke apa ya, bisnis real itu membantu UMKM atau produk lokal gitu. Jadi saya pengen sih Trade Planner ini bisa membangun untuk UMKM next level kayak gitu sih. Jadi goalsnya seperti itu sih Mas. Hmm, hmm. UMKM next level tuh gimana tuh, Mas? Jadi produknya itu lebih apa ya, kualitasnya bagus gitu, bersaingnya kompetitif lah dengan produk-produk luar gitu. Dan sekarang kan lebih banyak produk-produk luar yang di sini kita bisa lihat lah di pasar gitu, di dimanapun di market itu mendominasi gitu. Nah itu kita pengen sih produk lokal sih yang benar-benar kita pengen eh, tingkatin sih seperti itu. Oh, nah kalau Trade Fast Planner itu kegiatannya apakah kegiatannya itu lebih banyak ke bantu UMKM-nya atau ke tradernya atau ke investornya atau gimana sih, Mas? Jadi nextnya mungkin Trade Fast Planner ini goalsnya sih pengen punya kelas gitu. Jadi profesional di bidang trader, investor, dan entrepreneur. Kita satuin nih tiga-tiganya. Nah, mereka nanti misalkan atau itu ada trader atau investor atau entrepreneur itu bisa belajar 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 salah satu tersebut gitu dari profesional profesionalnya. Jadi benar-benar mindsetnya terbuka. Oh ternyata entrepreneur tuh nggak cuman bisnis doang gitu. Mereka bisa investasi atau trading kalau udah benar-benar jam terbangnya udah jago banget gitu. Nah itu kan harus diedukasi ya. Saya pernah nawarin gitu produk untuk investasi ke entrepreneur gitu. Nah mereka tuh belum terbuka gitu. Lah ini investasi mendingan saya bisnis real gitu, only gitu. Jadi saya punya keresahan, wah ini apa ya? Saya pengen sih lebih safe gitu, karena kan di pandemi sebelumnya itu banyak bisnis-bisnis atau UMKM lah yang terdampak gitu. Jadi harus pengen lebih diedukasi lagi sih untuk investasi seperti itu. Hmm, oke, oke. Menarik, Mas. Keren. Ya, betul. Jadi mungkin kita bisa kolaborasi Mas untuk ngadain kelas Siap. kelas plan gitu. Jadi saya punya profesional trader, investor, dan entrepreneur gitu. Jadi benar-benar pengen mengedukasi sih sebenarnya. Nah, selanjutnya menurut Mas Melvin, seorang trader atau investor bisa nggak sih menjadi entrepreneur atau sebaliknya entrepreneur bisa nggak sih jadi trader atau investor kalau menurut Mas Melvin gitu? Kalau entrepreneur jadi trader susah ya, Mas ya. Kalau saya, buat saya pribadi. Kenapa? Kalau trader di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia itu dilakukan di jam kerja. Nah, entrepreneurs itu kalau beneran serius di bisnisnya, dia jam kerja itu sibuk. Nggak mungkin bisa mantengin layar, apalagi kalau lagi pasang posisi, kalau ada mainnya pendek gitu ya, swing gitu, pendek, sulit gitu. Jadi kalau buat Betul. aku, trader sama entrepreneurs itu hmm, sama-sama jam-jamnya itu sama. Nah, tapi kalau sama investor, agak beda. Kalau investor itu kita nggak buru-buru masuk itu nggak lihat jangkanya pendek gitu. Saya lihat pun juga dalam waktu jangkanya itu tahunan. Nah, jadi saya lihatnya tuh ketika laporan keuangan itu turun, kemudian saya lihat laporan keuangan itu terbit, kalau lihat nih, oh ada perubahan apa di portofolio yang aku pegang, terus sambil lihat-lihat ada nggak perusahaan-perusahaan yang punya story yang menarik, apa growth story yang menarik, kalau udah harganya juga lagi terdiskon dan lain sebagainya, baru dilihat di situ. Ya kalau itu kalau pandangan saya Mas ya, yang saya jalanin sih agak sulit ya kalau aku nge-trading di bursa efek. Tapi kalau nge-tradingnya itu bukan di bursa efek, contohnya di gold gitu, di emas gitu. Ya, itu bisa dilakukan kan hampir 24 jam. Nah, itu tuh bisa Ya, dilakukan di luar jam kerja gitu. Itu lebih enak itu sebenarnya. ya betul. Kalau misalkan investor itu bisa nggak sih jadi entrepreneur, Mas? Kenapa? Kalau misalkan investor, misalkan dia cuma investasi doang gitu, nah si orang tersebut pengen nih punya bisnis real itu, menurut Mas Melvin bisa nggak sih, memungkinkan nggak? Bisa aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hmm. Kalau misal, karena gini ya teman-teman ya, eh, jadi jadi kalau dalam dalam investasi saham
itu kan memang ada permainan kan capital gain atau dividen, ya Ya. kan? Dapatnya dari kenaikan harga atau dapat dari dividen gitu. Nah, kalau kita pengen memperbesar capital, memperbesar modal, itu kalau kita cuma dari capital gain, itu butuh waktu agak lama untuk untuk jadi investasi kita tumbuh bisa 50, 100% dan selainnya tuh itu tuh harus ada momen masuknya, terus kalau butuh waktu agak banyak gitu. Tapi kalau bisnis, setidaknya dia itu bisa menghasilkan cash flow bulanan gitu. Nah, kalau cash flow bulanannya belum kuat, kuatin dulu cash flow bulanan. Nah, Hmm. sambil cari cara memperbesar modal. Ya. Sebenarnya ini agak teknis ya, agak sulit ya, tapi pelan-pelan aja. Tapi intinya gini, teman-teman kalau sudah punya bulanan yang sudah stabil, kalau ada Hmm. perbesar modalnya untuk apa? Untuk digedein lagi, dilipat gandain modalnya. Nah, ketika modalnya lebih gede, permainannya kan bisa macam-macam lagi. Gitu. Betul, setuju banget. Jadi teman-teman bisa dilihat dari apa ya modalnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin eh, pernah nggak kapan titik terendah untuk seorang Mas Melvin? Pernah nggak sih di titik terendah gitu di pasar modal atau di keseharian gitu, apapun lah. Ya ada aja Mas, pasti ada ya, nggak mungkin nggak ya. Kayak gitu pasti ada di titik terendahnya itu ada. Tapi bukan di titik terendahnya itu apalagi entrepreneur ya, pasti akan ada. Tapi masalahnya itu ada gini, atau tantangannya itu gini, gimana caranya kamu bisa cepat switch atau balik. Nah, pada waktu itu setelah COVID ya sebenarnya, masalahnya itu setelah COVID lah, market itu agak berubah dan sebenarnya kurang kurang kuat untuk kurang menyadari itu. Jadi secara bisnis, secara life itu tuh banyak masalah. Tapi caranya bangkitnya ya menurutku adalah satu, eh, kitanya sendiri kayak ya kayak gini teman-teman ya kayak misal gelas 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 yang isinya air air udah penuh gitu. Kalau kamu misal mau ngosongin lagi ya harus di refresh ulang. Nah, refreshnya gimana? Satu ya dari dari segi kesehatan badan dulu aja gitu. Badan kamu harus bikin fresh dulu. Karena kalau badanmu nggak fresh, kamu nggak bisa mikir, nggak bisa macam-macam. Ya, mau nggak mau kamu dari badanmu yang paling gampang. Nah, ciri ciri orang badan yang stres itu, orang stres itu apa? Biasanya yang gedutan. Dah Hmm. simpel. Biasanya makin gendut, kadang mukanya itu lebih banyak jerawat dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak Hmm. seger gitu. Itu ciri khasnya. Nah, itu dibenerin dulu. Nah, yang kedua, lakukan juga sambil perbaikan spiritual. Nah, paling gampang adalah ibadah puasa. Itu paling gampang. Nah, yang ketiga, baru tuh sambil baca-baca buku, upgrade lagi ilmunya, cari wawasan lagi. Nah, padahal nanti ketemu nih, oh ternyata permasalahan gua tuh di sini. Masalah ini tuh bisa diselesaikan dengan cara ini. Nah, sambil dibukain pintu-pintu lagi yang lain-lainnya dibuka lagi. Nah, itu akan naiknya lebih cepat gitu. Setuju banget. Jadi eh, kita harus sehat dulu ya untuk badannya biar kita bisa berpikir apa ya jernih gitu. Apa yang harus kita lakukan ke depan seperti itu. Terus kita juga harus lebih banyak ibadah sih untuk apa ya ketenangan hati lah. Kita benar-benar pengambilan keputusan tuh harus benar-benar jernih. Nah, terus teman-teman bisa baca-baca buku juga seperti itu untuk menambah pengetahuan seperti itu. Nah, ini ada yang nanya di kolom komentar untuk Hmm. Sabila Ulfah, Kak, untuk investasi jangka panjang di LM, apa perlu lihat dulu harga LM naik turun, baru memutuskan untuk beli atau tidak perlu, yang penting rutin. Mohon pencerahannya. Hmm. Biasanya teman-teman kalau LM, orang-orang yang investasi di logam mulia itu tuh sebenarnya eh, gini ya, investasi itu harus ada strategi. Sekarang aku tanya deh, eh, makanya kalau misal beli LM, beli logam mulia gitu ya, strateginya tuh jualnya nanti pas kapan? Pas lagi butuh atau pas lagi untung? Nah, kalau misal pas lagi untung ya, kalau misal mbaknya jual pas lagi untung harganya tinggi gitu, ya berarti beli pas lagi harganya rendah-rendah aja beli. Tapi kalau jualnya pas lagi butuh, itu sebenarnya bukan investasi. Investasi itu biasanya dijual pada saat kita untung, bukan pada saat kita butuh gitu. Nah, itu kalau misalnya pada saat kita butuh, ya beli kapanpun it's okay lah. Kan karena itu untuk save haven aja, pegangan aja gitu.
Nah, kalau Ya. perlu lihat harga atau enggak, kalau aku pribadi sarankan klien-klien ya harusnya lihat harga. Jadi nggak asal beli gitu. Kalau memang lagi downtrend, lagi harganya lagi jelek bawah banget gitu, emasnya lagi turun banget harganya, ya it's time to collect gitu. Ya, Ya. konsepnya sih sederhana segitu aja sih gitu. Betul. Jadi kita harus mempunyai trading plan sendiri ya. Kapan kita mau beli dan kapan kita mau jual. Seperti itu. Jadi kita tentukan juga batas stop lossnya mau di mana. Gitu. Jadi teman-teman psikologi untuk itunya lebih terjaga sih seperti itu. Nah, ini udah mau 1 jam juga, Mas Melvin. Mungkin Hmm, di sini ada kuis ya seperti itu dari Trade Fast Planner. Kuisnya itu ada 2 pilihan, misalkan mobil atau motor. Mas Melvin bisa pilih salah satu seperti itu ya. oke. Oke. Yang pertama itu dijawab secara cepat ya, Mas. Hmm, Yang pertama itu investor atau entrepreneur. entrepreneur, Entrepreneur. Technical analyst atau fundamental. fundamental, Entrepreneur atau influencer. entrepreneurs, Nabung saham atau nabung emas. saham, Nabung saham. Warren Buffett atau Ray Dalio. Warren Buffett, Elon Musk atau Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Obligasi atau reksadana. obligasi, RDPU atau RDPT. RTPU, Cut loss atau hold. tergantung, tergantung posisi ya, apa yang dibeli. Ya, betul-betul setuju. Produk lokal atau produk internasional. Lokal, KPR rumah atau sewa rumah. KPR rumah, Kita masuk ke saham BBCA atau BBRI. BBRI, BMRI atau BBNI. BBNI, Astra Internasional atau United Tractor. United Tractor lah. Medco atau Elnusa. Wah, dua-duanya bagus tuh. Elsa boleh deh. ICBP atau Unilever. ICPP, ITMG atau PTBA. ITMG, Telkom atau ISAT. Indosat. Telkom, Terakhir Bitcoin atau Gold. Gold. Oke. Menarik banget Mas. Nah, Jadi ya, mungkin dari Partner tweetnya udah cukup sih. Yang terakhir mungkin apa yang mau dikatakan Mas Melvin untuk 5 tahun yang akan datang kalau misalkan video ini masih ada sampai 5 tahun ke depan gitu Mas. hmm, agak sulit ya. Tapi aku pengen sih kalau misal 5 tahun ke depan tuh eh yang aku bangun. Berarti kalau 5 tahun ke depan tuh di usia aku 40 ya. Ya, Di usia 40 tuh aku pengennya kayak aku sudah ada di stage yang 2 3 level di atasku sekarang sih. Nah, aku udah pengen seperti itu. Terus kalau sudah dari segi bisnis, sistem sudah mulai terbentuk. Kalau ada dari segi untuk pelayanan ke customer kami untuk yang konsultasi atau untuk yang program pendampingan investasi itu sudah terlayani jauh lebih bagus dengan teknologi yang sedang kami kembangkan saat ini di internal. Jadi kami itu sekarang lagi kembangin teknologi kami di internal Mas untuk bantu pantau portofolio gitu sama wealth-nya. Nah, tapi kalau boleh Mas teman-teman semua dalam jangka pendek ini kami di Finansialku itu lagi ada program itu ya, untuk acara untuk ini Mas untuk financial planning before marriage. ya, Jadi ini tuh tadinya berasal dari terinspirasi dari program persiapan marriage yang aku ikutin sama pasanganku. Nah, di ya, saat itu tuh aku baru tahu, oh ternyata banyak hal ya yang harus diobrolin sebelum menikah gitu, sebelum mengatakan nikah gitu. Apalagi mungkin buat Mas Kamal dan teman-teman ya, just apa namanya ini aja just fun fact aja gitu ya. Kalau di Katolik, pernikahan Katolik itu tuh ada 2 persyaratan yang sangat berat, Mas, untuk pernikahan. hmm, Satu, pernikahan Katolik itu monogami.
Artinya tidak boleh punya lebih dari satu pasangan. Kedua, ini yang berat, segala sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Hmm. sudah cuma satu, nggak boleh diceraiin, Ya. nggak boleh ada kata talak. Jadi kalau kami orang Nasrani Katolik khususnya, ketika kita mau menikah, before I say I do, itu harus mikir 1000 kali. Karena dua Ya. syarat ini tidak mudah. Tidak boleh poligami, tidak boleh poliandri, harus monogami sampai tua, nggak boleh nyerain. Boleh nikah lagi kalau cerainya karena cerai meninggal. Hmm. Jadi kalau sudah satu pasangan meninggal, baru boleh menikah lagi. Nah, oleh sebab itu, banyak hal yang harus kita siapkan sebelumnya. Ya, kenal gua, kenal pribadi, kau udah kenal pasanganku, kau udah ngomongin keuangan kita, karena itu sumber masalah paling besar, ngomongin seks, ngomongin anything, we have to talk. Karena itu. Nah, pada saat itu aku terinspirasi. Oh, ternyata banyak banget angkanya, datanya, statistiknya, kalau teman-teman lihat, lebih dari 40% pernikahan di Indonesia itu selesai perceraian gara-gara apa? Masalah ekonomi. Ya. Apalagi angka itu meningkat lebih drastis ketika apa? Terjadi judi online. Ya. In my mind, kalau kamu sudah ngobrol sama pasangan kamu dan tahu pasangan kamu itu judi online, lebih baik say no. Nggak usah merit. Ya. Gitu. Tenang Hmm. aja, daripada kamu merit sama orang yang suka judi. Dan itu nggak akan selesai masalahmu. Nah, Betul. makanya itu di finansialku kemarin aku bilang ya udah kita bikin aja before apa financial planning before marriage itu cerita tentang satu, kamu kenal nggak dirimu tuh tipikal spender, kamu tipikal orang money personalitymu tuh kayak apa, pasanganmu tuh kayak apa, kamu Hmm. kenal itu nggak. Kedua, kemudian kamu bisa nggak ngobrol sama pasangan kamu tentang uang tanpa harus membuat dirinya pasanganmu tuh insecure Ya. atau juga membuat dirinya pasanganmu tuh jadi terintimidasi dengan obrolan-obrolan itu gitu. Nah, Betul. kemudian kalau sudah itu setupnya udah benar, baru ngomongin tentang keuangan. Nanti setelah merit kita gimana ya? Hmm. Gimana kita mau menatanya? Mau punya anak berapa? Mau anak satu, mau anak dua, itu pasti konsekuensinya berbeda. Terus kalau udah pernikahannya mau pisah harta atau harta bersama, konsekuensinya berbeda. Terus nanti kalau udah setelah kita nikah gitu ya, nanti kalau ada keputusan-keputusan sulit yang kita harus ambil gimana? Terus kemudian kalau misal ada tujuan-tujuan mimpi yang besar, nyiapin anak sekolah sampai kuliah, kemudian nanti misal kalau muslim ada perjalanan ibadah haji, atau mungkin juga ada pensiun, itu strateginya gimana? Supaya apa? Coba bayangin ya teman-teman ya, kalau teman-teman mulai sesuatu, anggap aja pernikahan itu kan start dari nol, kayak Pertamina, start dari nol. Kamu memulai dari nolnya itu dalam kondisi seperti apa? Dipersiapkan atau enggak? Nah, kalau kamu persiapkan, dan katakanlah sekarang sudah 25 tahun dari yang sekarang, kamu lihat lagi ketika kamu 25 tahun dari sekarang, kalau kamu lagi ngerayain pernikahan silver, kamu lihat, oh ternyata 25 tahun pernikahan kita, ternyata anak sudah bisa, uang untuk sekolah anak bisa udah tersiapkan ya, anak sudah bisa kuliah gitu di S1. Terus kemudian perjalanan ibadah haji sudah bisa mulai daftar, sudah bentar lagi berangkat. Kemudian atau juga uang pensiun sudah disiapkan dengan punya rumah kos-kosan atau punya rumah kontrakan satu dua rumah gitu. Nah, itu yang kamu bisa rayakan, kamu bisa celebrate. Jangan sampai 25 tahun pernikahan itu ini nggak ada, itu nggak ada, yang ada utang, yang ada berantakan, masalahnya masih itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu. Ya, jadi teman-teman kalau misal teman-teman ada yang berencana menikah dalam waktu tahun ini atau tahun depan, join aja ke acaranya financial planning before marriage, kasih tahu teman-temannya juga, cek aja di Instagramku atau cek Instagramnya Finansialku ada penjelasannya. Itu tanggal 27 Juni. 27 Juni. Nah, itu teman-teman coba aja ikut, karena saya yakin itu akan bagus, dan buat teman-teman kalau misal sudah ikut, ternyata ngerasa kayak, ah ini cetek gitu, nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Uang kamu aku balikin. Nggak ada masalah, uang kamu aku balikin 100%, jadi nggak ada masalah, jaminan itu, garanti. Jadi teman-teman tenang aja, coba ikutin, jalanin, aku yakin itu akan sangat-sangat berguna buat kalian dan pasangan. Jadi itu yang aku undang satu pasangan mas, jadi calon suami sama calon istri, karena dua-duanya supaya ngobrol, ngerjain sesuatu dan tahu gitu apa yang mau dilakukan ke depannya. Gitu, Mas. Menarik banget Mas. Jadi benar-benar kalau
benar kalau di sini kan angka perceraian di Indonesia tuh masalah ekonomi gitu. Itu benar-benar belum ada yang mengedukasi di situ gitu. Itu menarik banget sih. Jadi teman-teman bisa join untuk acara tersebut di tanggal 27. Mungkin teman-teman bisa join nih untuk yang planning tahun depan atau tahun ini itu banyak banget sih pelajarannya pasti. Kita harus ngapain, terus kita juga dibimbing lah dari Mas Melvin seperti itu. Hmm. Mungkin ini yang terakhir ada yang nanya satu lagi, Mas. Hmm. Malam Komelvin untuk finansialku termasuk jenis startup yang biasanya rugi di awal. Untuk finansialku butuh berapa tahun untuk mencapai BEP? Dari Jason Ah, Wang 16. agak lama sih Mas. Strateginya kita banyak melakukan kesalahan sih di depan. Jadi teman-teman ketika kamu mulai startup, mulai bikin bisnis apapun ya, eh, market validation itu penting. Nah itu, market validation penting. Kita belajar dengan cara yang sama, salah gitu. Even itu teman-teman ya, senior-seniorku yang namanya jauh lebih keren, yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia pun juga masih minus. Hmm. Karena apa? Untungnya kita sudah going to oke, ini caranya untuk ini gini-gini itu perbaikinya tuh gimana tuh sudah benar gitu, sudah jalan gitu. Jadi kita udah mulai membentuk petanya udah benar. Kalau misalnya senior-seniorku yang ada di Bursa Efek itu jauh banget, waduh susah banget. Nah, mau dikurangin kurangin seberapa besar? Ruginya udah triliunan. Ya, Kalau ruginya masih ratusan juta, miliaran itu masih bisa dibenerin. Banyak entrepreneur yang masih bisa, banyak pengusaha-pengusaha yang masih bisa membalikan kalau minusnya itu masih ratusan juta, miliaran itu masih bisa balik gitu. Ya, ya. walaupun kayak aku, walaupun entrepreneur muda, balikinnya pun juga in a hard way ya, susah gitu. Tapi bisa. Nah, kalau yang triliunan itu susah banget gitu. Nah, Hmm. makanya butuh waktu lama jawabannya lebih dari 5 tahun untuk bisa itu. Nah, tapi satu hal pelajaran yang penting, lebih penting adalah market validation itu penting. Jadi ketika kamu bikin usaha, bikin bisnis, kamu harus tahu market siapa sih yang beli, kenapa mereka beli sama kamu. Ya. Terus kira-kira mereka mau beli lagi nggak gitu. Nah, itu yang paling penting sih. Oke, jadi menarik banget. Jadi market validation itu sangat penting sekali. Jadi untuk Jason Wang mungkin dari Trade Planner ini ada giveaway buku dari Merdeka Finansial dengan investasi Mantap ya. saham gitu dari Bernardus Wijaya. Ini udah ditandatangan juga dari beliau Wih, Bernardus Bangga ya Wijaya. Bernard. Ini nanti saya mungkin DM untuk Jensen Wang 16 nanti kirim alamatnya biar nanti saya kirim ya seperti itu. Mungkin yang terakhir ini udah 1 jam juga Mas Melvin. Untuk closing statementnya apa sih yang harus Mas Melvin untuk share untuk ke teman-teman generasi milenial atau generasi Z nih yang sekarang kayak gimana? Ya, teman-teman, sekarang itu kan sudah banyak pilihan untuk invest ya. Jadi jangan jangan lagi berpikir menabung pangkal kaya deh. Spend your money, tapi spendnya yang benar, spendnya yang wise. Kalau kamu nggak bisa bikin bisnis, ya udah kamu beli aja bisnis yang sudah jalan. Beli aja saham-saham perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Banyak kok perusahaan-perusahaan bagus gitu. Jadi nggak usah khawatir lah gitu. Kalau misal belum ngerti, boleh aja follow Instagramnya di TradeFastPreneur ya, atau di tempatnya aku Melvin Mumpuni, atau juga di Finansialku, juga boleh tonton di YouTube channel Finansialku. Kita sering banget ngobrolin tentang keuangan dan investasi di YouTube channel, juga di Instagram kita gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Melvin. Semoga IG Live malam ini banyak kebermanfaatan buat teman-teman Trade Trainer maupun Mas Melvin sendiri. Mungkin dari Trade Trainer nanti kalau misalkan ada acara next kita bisa berkolaborasi kembali ya Mas seperti itu. Oke, Oke, terima kasih banyak Mas untuk acara malam ini. Selamat malam Mas. Terima selamat kasih. malam. Yo, makasih. Bye-bye. Ya.